yang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis beliau mengatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Kata Rasulullah, maukah aku tunjukkan, aku beritahukan kepada kalian satu amalan yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang begitu sucinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang begitu luar biasa nilainya sehingga dibandingkan dengan sedekah emas dan perak, amalan ini lebih mulia. Bahkan ketika berperang di jalan Allah, apakah kalian membunuh atau kalian yang dibunuh, ini amalan begitu luar biasa dahsyatnya, mengalahkan dari amalan-amalan yang tadi disebutkan. Para sahabat kemudian mengatakan, tentu ya Rasulullah. Amalan apa itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, zikrullah, berzikir kepada Allah. Maka itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita tip. Kata Nabi, man qala hina yusbih wa hina yumsi. Siapa yang membaca hina yusbih wa hina yumsi, di pagi hari dan di sore hari, ini sebagai amalan zikir kita. Makanya kata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan bahwa kita seorang yang beriman kepada Allah sudah seyogianya mentertibkan zikir. Jadi bukan hanya sekedar kita sholat, sekedar kita puasa, tetapi harus ada ketertiban di dalam zikir kita. Makanya orang-orang tasawuf itu, beliau senantiasa itu ada rutinitas zikir yang selalu dia baca. Nah, kata Nabi, man qala hina yusbih wa hina yumsi. Siapa yang membaca di pagi hari dan sore hari, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula salasa maratin. Ini amalan. Jadi siapa yang membaca, kata Nabi, pagi sore itu kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Salasa maratin, enggak usah banyak-banyak, 3 kali aja rutin itu. Dulu kita orang Betawi itu masih kecil di madrasah sudah diajarkan tuh. Kalau kita mau ngaji gitu sudah diajarin sama guru-guru. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama gitu. Wa bil kiblati kiblata. Terus wabil mu'minina ikhwana, gitu dulu ditambahin oleh kita kalau kita mau ngaji itu begitu. Nah itu kata Nabi, siapa yang membaca rutin pagi sore 3 kali kalimat ini, raditu billahi robba, saya ridho Allah sebagai Tuhanku, wabil islami dina, dan saya juga ridho Islam menjadi agamaku, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku ridho juga Nabi Muhammad adalah Nabi dan utusannya. Kita baca itu pagi, kita baca sore, kita baca. Kana haqqan 'alallahi ayyurdiyahu, maka Allah akan senantiasa memberikan keriduannya kita dalam kehidupan. Kata Nabi, kalau kepengen hidup berada dalam ridho Allah, baca itu. Karena itu mengasah ketauhidan kita di hadapan Allah. Maka Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad di dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah,
Kalimat zikir ini bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar slogan, tetapi kata Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad ini, orang yang sudah membaca raditu billahi robba lazimahu ayyarda bitadbirihi wa biikhtiyarih. Jadi kalau kita sudah membaca raditu billahi robba, maka sudah seyogianya kita pun harus ridho dengan apapun yang menjadi keputusan Allah dan apapun yang menjadi pilihan Allah terhadap diri kita. Jadi kalau kita sudah bilang raditu billahi robba, maka siap-siap kita menerima apapun yang menjadi pemberian Allah, apapun yang menjadi keputusan Allah. Kalau mengutip pemikirannya Syekh Fairuz Zabadi di dalam kitab Tanwirul Mikbas ala Tafsir Ibnu Abbas, ini yang disebut dengan ar-radiyatu biqada'illah. Ridho terhadap apapun yang menjadi ketentuan Allah. Dikasih kaya, alhamdulillah. Dikasih miskin pun, alhamdulillah. Dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih sakit pun, alhamdulillah. Karena prinsip bagi orang-orang yang raditu billahi robba, kaya, miskin, sehat, sakit, itu hanya sekedar asbab saja. Hanya sekedar wasilah saja bagaimana caranya Allah memberikan kemuliaan kepada hambanya. Kan hidup itu kan begitu. Allah itu kan memberikan kemuliaan kepada kita itu dengan berbagai macam cara. Al-Quran, Allah berfirman, Nahnu nakussu alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Quran. Kami sudah ceritakan tuh di dalam Quran kisah-kisah yang baik. Ada hamba Allah yang diberikan oleh Allah kekayaan, jabatan, lalu kemudian dengan wasilah itu dia jadi mulia di sisi Allah. Siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Pun ada yang diberikan oleh Allah kemiskinan, sakit, bertahun-tahun melanda kehidupannya. Lalu kemudian juga dengan asbab itu Allah berikan kemuliaan dia dalam hidupnya. Nabi Ayyub alaihissalam. Maka prinsip orang yang raditu billahi robba, apapun yang udah menjadi keputusan Allah dan pilihan Allah terhadap dirinya, dia akan terima dengan senang hati karena dia yakin bahwa itu cuma hanya sekedar wasilah di mana Allah ingin memberikan kemuliaan. Saya mengulang ingat saja ya, saya sangat terkesan sekali dengan kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya tuh sempat berlinang air mata waktu kemarin saya operasi di Malaysia itu. Saya baca kisahnya Sa'ad itu membuat haru kita. Kita mungkin perlu belajar dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini kan terkenal dengan kewaliannya. Jadi kalau dia berdoa kepada Allah karena dia dicintai oleh Allah, udah nggak ada lagi hijab antara dia dengan Allah. Ya. Jadi antara dia dengan Allah udah nggak ada hijab. Satu ketika beliau ini di Mekah mengakhiri kehidupannya di sana. Beliau ini terkena kebutaan mata. Satu riwayat karena sering banyaknya menangis beliau di keheningan malam. Nah ketika dalam kondisi buta matanya itu sahabat-sahabat itu menyarankan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Sa'ad, kenapa engkau tidak berdoa saja agar Allah menyembuhkan engkau dengan kemuliaan Allah sehingga engkau tidak buta lagi Sa'ad gitu. Bukankah engkau itu kan mustajabah doanya? Jadi berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan engkau dari kebutaan. Apa jawaban Sa'ad ini? Sa'ad bilang, aku lebih senang Allah membutakan mataku ini daripada aku suruh berdoa agar Allah menyembuhkan aku dari kebutaan. Ini Sa'ad. Jadi dia bilang, aku lebih senang Allah membutakan mataku ini daripada aku suruh berdoa agar Allah menyembuhkan aku dari kebutaan ini. Jadi betapa Sa'ad mengajarkan kita untuk ayyardo bitadbirihi wa biikhtiyarihi. Menerima apapun yang menjadi keputusan Allah terhadap dirinya. Karena dia sadar, karena itu hanya sekadar wasilah di mana Allah ingin memberikan kemuliaan kepada hamba-Nya.
Kalau kita belum, kita baru dikasih koreng aja 5 dokter itu kita sudah datangin. Jadi ayyardu bitadbirihi wa bi ikhtiyari. Kalau kita sudah bilang raditu billahi rabba, maka siap-siap kita harus menerima apapun yang diberikan Allah kepada kita, baik itu sesuatu yang enak ataupun yang tidak enak dalam kehidupan kita. Dulu itu Nabi Musa alaihissalam, ketika dia mau bermunajat kepada Allah, di tengah perjalanan Nabi Allah Musa alaihissalam itu dihentikan oleh seseorang. Ya Musa, hendak kemana engkau? Aku mau bermunajat kepada Allah di Bukit Tursina. Bolehkah aku menitip sesuatu doa? Oh boleh, apa yang kau minta? Aku ingin Allah memberikan aku kekayaan. Sebab aku hidup dalam kemiskinan. Aku ingin berubah hidupku. Di mana kenikmatan Allah berlimpah diberikan kepada Musa. Titip salam kepada Allah agar Allah melepaskan aku dari belenggu kemiskinan ini. Oke, kata Nabi Allah Musa, aku akan sampaikan pesanmu itu kepada Allah. Maka kemudian Nabi Musa melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan pula ada orang yang menghentikannya. Mengatakan, Musa hendak kemana kau? Aku mau ke Bukit Tursina bermunajat kepada Allah. Bolehkah aku titip doa? Boleh. Apa yang kau minta doa? Sampaikan kepada Allah agar Allah menambahkan aku akan kekayaan. Aku sudah diberikan kekayaan oleh Allah. Rasanya aku ingin menambahkan kekayaanku. Tolong sampaikan itu kepada Allah. Berangkatlah Nabi Allah Musa alaihissalam ke Bukit Tursina lalu menyampaikan pesan-pesan sahabat-sahabatnya itu kepada Allah. Apa jawaban Allah? Musa, sampaikan kepada hambaku. Bersyukurlah ketika mereka diberikan seperti itu. Sebab itulah cara Allah memberikan dia kemuliaan. Yang tadi orang yang susah dengan kemiskinan melanda hidupnya, belum tentu dia sehebat sekarang ketika dia beribadah kepada Allah ketimbang dia bergelimang dengan harta. Yang kaya mestinya dia bersyukur dengan kekayaan, sebab belum tentu dia sehebat ini ibadahnya kalau seandainya Allah berikan lagi kekayaannya itu. Diceritakanlah oleh Nabi Musa alaihissalam, ketemu si fulan yang tadinya miskin, dia kepengen ditambahkan kekayaan oleh Allah sehingga dia lepas dari kemiskinan. Diberikan kasih tahu oleh Nabi Allah Musa, fulan, Allah menyampaikan pesan bahwa kemuliaanmu diberikan oleh Allah asbabnya karena kemiskinanmu. Sebab kalau seandainya Allah akan berikan kau kekayaan, kau tidak akan sehebat seperti kau dulu dalam keadaan miskin. Maka bersyukurlah kau diberikan oleh Allah dengan wasilah kemiskinan kau menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Menangis orang miskin ini. Menangis dia terseduh-seduh. Lalu yang kaya pun dikasih tahu oleh Nabi Allah Musa. Hai fulan, Allah memberitahukan kepadaku bahwa engkau kalau seandainya Allah tambahkan rezekimu, kau jadi orang yang berlebih. Kau tidak akan seperti orang yang dulu beribadah kepada Allah. Rasa syukurmu akan berkurang. Maka Allah memberikan kau kemuliaan cukup dengan apa yang kau rasakan saat ini. Menangislah orang itu kemudian di sisi Allah. Itu yang terjadi kadang-kadang dalam kehidupan kita. Kita belum ar-radiyatu biqada'illah, belum ridho terhadap apa yang menjadi keputusan Allah. Yang kedua kata Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad, kalau kita sudah raditu billahi rabba, maka ayyaqna'a bima qasamahullahu minar rizqi. Maka kita harus menerima apapun yang diberikan Allah kepada kita berupa pemberian rezeki. Apakah rezeki yang diberikan oleh Allah dengan jalannya asbab atau dengan jalannya tajrid? Sebab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Sarah Al-Hikam itu membagi rizki yang diberikan Allah itu kan dua bagian. Ada dua bagian. Jadi yang Allah bilang ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tidak ada satupun makhluk yang aku ciptakan di muka bumi ini yang mau bergerak kecuali Allah sudah tentukan rezekinya itu.
yang mau bergerak. Dabbah itu makhluk yang bergerak di muka bumi ini. Jadi selama kita bergerak, selama itu Allah akan memberikan rezeki buat kita. Itu janji Allah. Nah cuma masalahnya ada dua proses Allah memberikan rezeki. Ada yang dengan jalannya tajrid, ada yang jalannya asbab. Ada yang jalannya di mana Allah memberikan karunia dengan didatangkan sendiri rezeki itu oleh Allah. Tetapi ada juga yang kita sedang berusaha. Hadirin sekalian, berusaha berangkat pagi pulang sore ke kantor ini. Saya sebagai dosen pun berangkat pagi pulang sore. Itu dalam keadaan kita asbab sedang berurusan dengan urusan dunia untuk menjemput rezeki yang Allah sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Jadi ada dua jenis tuh. Makanya kalau kita baca atau kita kaji dialognya antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu terlihat bagaimana Allah memberikan rezeki caranya. Satu ketika Imam Malik diskusi dengan Imam Syafi'i, kata Imam Malik, Syafi'i, Allah memberikan karunia rezeki kita ini kadang-kadang ada jalannya di mana Allah datangkan sendiri rezeki itu. Ada juga yang kita harus cari. Jadi ada orang yang rezekinya datang sendiri, Allah hadirkan itu. Makanya kita jangan pernah cemburu dengan orang karena Allah sudah begitu atur kehidupan ini. Yang jelas nggak ada satupun rezeki yang luput, pasti Allah berikan. Makanya kalau dalam perspektif tasawuf, ketika kita doa minta rezeki, ini mohon maaf. Kalau kita doa minta rezeki, Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'a, misal, itu dalam perspektif tasawuf, seolah-olah kita tidak yakin kalau Allah pasti akan memberikan rezeki buat kita. Padahal Allah udah bilang, nggak ada satupun makhluk yang aku ciptakan yang mau bergerak, aku pasti akan berikan rezeki. Atau kita minta, seolah-olah kita tidak yakin dengan apa yang Allah sudah tetapkan. Dalam perspektif tasawuf. Kalau kita ini kan masih berbasis syariah, masih minta-minta dan minta. Jadi kata Imam Malik begitu. Imam Syafi'i yang masih berpikir rasional, dia bilang tidaklah Tuan Guru, rezeki itu pasti kita harus berusaha. Imam Malik tersenyum. Lalu kemudian Imam Syafi'i pamit pulang. Di tengah perjalanan Imam Syafi'i diminta oleh petani anggur untuk membantu memanen anggur. Dengan konsekuensi akan diberikan upah dari pekerjaan itu. Selesai memanen anggur, Imam Syafi'i itu dapat anggur yang besar-besar. Sebagai hadiah dari dia membantu petani anggur itu. Saking gembiranya Imam Syafi'i, dia tidak pulang ke rumah, tapi ke rumah gurunya. Sekaligus ingin menunjukkan bahwa ini loh rezeki itu harus dicari. Ketika sampai di rumah gurunya Imam Malik, Imam Syafi'i kemudian memberikan anggur yang besar-besar. Tuan Guru, ini anggur saya dapatkan dari membantu petani anggur. Inilah hasil jeripayahku Guru. Ternyata rezeki memang harus dicari kan Guru. Imam Malik tersenyum. Lalu kemudian mengatakan, iya Syafi'i, tadi juga aku terpikir enak kali ya makan anggur besar-besar. Ternyata Allah datangkan anggur itu melalui engkau. Inilah rezeki. Kita harus bersyukuri apakah rezeki yang didatangkan Allah melalui tajrid ataupun melalui asbab. Jadi tajrid itu yang gak perlu berusaha, tapi Allah datangkan rezeki. Siapa itu? Bini kita itu termasuk tajrid. Dia gak perlu kerja. Tiap bulan tanggal 1 rekeningnya udah masuk. Dari duit dari gaji kita. Betul gak? Makanya kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari itu dalam kitab Al-Hikamnya beliau katakan tuh iradatu katajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Kamu berkeinginan pada makom tajrid padahal Allah masih menempatkan kamu pada makom asbab. Itu dorongan hawa nafsu yang tersembunyi. Kita ini kan makomnya makom asbab. Jangan coba-coba ke makom tajrid. Kalau belum makomnya, ya nggak bisa. Ya, kalau bukan wali-wali Allah, ya nggak bisa mencapai makom ini. Ya, saya punya guru di pesantren dulu itu, memang beliau ahli zikir, sehingga Allah kadang-kadang datangkan rezeki itu melalui orang lain datang ke rumahnya. Ya, kalau kita nggak bisa, misalnya
Ustadz Arif gitu, dia kepengen pakai jubah besar, pakai peci haji, pakai sorban ngengser. Harapannya nanti bapak-bapak pada datang ke rumahnya ngasih amplop. Kalau belum makomnya nggak bisa. Gitu. Atau sebaliknya, wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid in hitatu minal himatil aliyah. Kau berkeinginan pada makom asbab padahal Allah udah menempatkan kamu pada makom tajrid. In hitatu minal himatil aliyah, sesungguhnya kita sudah terjebak pada lembah kehinaan di sisi Allah. Udah enak-enak hidup pensiunan. Gaji dapat tiap bulan. Kontrakan alhamdulillah orang Betawi pasti ada. Ya, saham-saham alhamdulillah ada lah kita punya. Udah enak banget hidup ibadah. Tahu-tahu iradatukal asbab, berkeinginan dia kembali lagi pada makom asbab. Di depan rumah dia bikin counter handphone. Akhirnya apa? Azan berkumandang dia masih sibuk lagi ngurusan keduniaan. Itu kata saya Ibnu Athaillah, in hitatum minal himatil aliyah, dia sudah terjebak pada lembah kehinaan di sisi Allah. Maka yang asbab syukuri nikmat itu, yang tajrid pun syukuri yang udah pensiun. Itu kan rezeki yang didatangkan langsung oleh Allah. Nikmatilah ibadah itu. Ya. Ayyakna'a bima qasamahullahu minar rizki. Orang yang raditu billahi robba, orang yang pandai mensyukuri apapun yang didatangkan Allah kepada diri. Yang ketiga, orang yang udah raditu billahi robba, ayyulazima li ta'atillah. Dia selalu melazimkan bentuk ketaatan dia kepada Allah. Jadi orang yang mukmin itu orang yang as-sadiqatu bi tauhidillah wal qa'im bi hukukillah. Orang yang bukan hanya menjadikan prinsipnya dalam hidup prinsip yang berdasarkan ketauhidan, tetapi dia juga mampu melaksanakan hak-hak Allah di muka bumi ini. Dengan apa? Dengan cara beribadah kepada Allah. Maka saya ingin menyinggung dalam perspektif tasawuf kan ada 3 bentuk ibadah yang kita kerjakan. Ini kadang-kadang jarang kita sentuh. Ada amal yang kita selalu kerjakan itu, yang menjadikan dalil bahwa sesungguhnya kita ini orang yang beriman kepada Allah. Makanya di dalam Quran setiap kali Allah menyebut kata iman dalam Quran dengan berbagai bentuk kata, itu hampir 811 kali Allah menyebutkan itu. Itu pasti itu dikatakan di dalam Quran pasti ada amal soleh. Ini menunjukkan bahwa iman itu harus diwujahwantahkan dengan amal soleh. Nah, jadi ada 3 amalan yang menjadikan dalil bahwa kita ini adalah orang yang as-sadiqatu bi tauhidillah, orang yang raditu billahi robba. Apa yang pertama? Yang pertama ada amal yang disebut dengan amal syariat. Gimana amal syariat ini? Amal syariat ini fungsinya adalah li islahil jawarih, untuk memperindah anatomi tubuh kita. Itu fungsinya amal syariat. Ucapan yang kita ucapkan membuat orang lain senang mendengarnya. Telinga yang kita gunakan mendengar pun pendengaran yang baik-baik. Mata yang kita memandang mampu mendatangkan kemuliaan. Makanya kalau ada sesuatu yang kita pandang menyebabkan Allah murka, yang kita dengar menyebabkan Allah tidak ridho, mulut yang kita ucapkan kadang-kadang menyebabkan Allah murka, itu tandanya kita mesti memperbaiki dulu amalan syariat kita. Kalau kita nggak memperbaiki, nggak bisa kita. Maka ada 3 amalan syariat itu. Apa? Pertama, kalau bahasa tasawuf disebut dengan takholli. Melepaskan dulu belenggu-belenggu yang selama ini membuat hubungan kita dengan Allah terhalang. Kalau bahasa kita, buang dulu makanan-makanan kesenangan iblis dalam diri kita. Sombong, hasud, dengki, munafik dan sebagainya. Itu makanan-makanan iblis. Selama itu belum kita buang, selama itu pula ibadah kita tidak akan fokus. Bagaimana akan menghasilkan sebuah makna di dalam ibadah kita sementara kita belum takholli? Saya mau tanya, Bapak Ibu pernah digoda setan nggak kalau lagi sholat? Pernah. Jangan bapak-bapak, kita yang ini juga sering. Kenapa itu? Karena makanan iblis masih kesemayam dalam kolbu kita. Kita masih sombong, kita masih hasud, kita masih dengki.
Walaupun kita sholat udah baca kul a'udzu birabbin nas, kita baca kul a'udzu birabbil falaq, kita baca kul huwallahu ahad. Selama kita belum membuang makanan-makanan kesukaan iblis, selama itu iblis akan menggoda kita. Sama logikanya kalau saya berjalan, lalu saya bawa tulang, ada anjing, dia pasti gonggongin saya. Kenapa? Makanannya saya bawa. Walaupun saya lempar dia dengan batu, dia pasti lari, tapi dia akan kembali lagi. Kenapa? Karena makanannya masih saya simpan. Dia akan selalu menggonggong, karena belum saya buang itu makanan kesukaan anjing. Maka takhol itu, lepaskan dulu belenggu-belenggu ini. Kalau bahasa kita disebut dengan taubat. Mandi-mandi bersih-bersih. Barulah kemudian kita mampu mencapai apa yang disebut dengan kualitas takwa. Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Mencoba untuk mengaktualisasikan bentuk penghambaan kita kepada Allah. Apakah itu sholat, puasa dan sebagainya. Barulah kemudian nanti istiqomah. Istiqomah itu luzum an ta'atillah. Bagaimana kita bisa mempertahankan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah. Memulai pengajian itu enggak gampang, sulit. Tapi lebih sulit adalah mempertahankan kualitas kita di pengajian. Membangun kehidupan rumah tangga enggak gampang, sulit. Tapi lebih sulit adalah mempertahankan mahligai kehidupan rumah tangga. Inilah 3 amalan syariat yang harus kita lakukan kalau kita ingin seluruh anggota tubuh kita akan terasa indah kita gunakan. Jadi kalau ada sedikit ucapan kita yang kurang berkenan, berarti kita harus benahi dulu amalan syariat itu. Yang kedua adalah amal tarekat, yang fungsinya adalah li islahil qalbi, untuk mempercantik kita punya hati. Kita selama ini masih mendengki, kita selama ini masih suudzon dengan orang lain. Itu menunjukkan bahwa ibadah tarekat kita masih perlu dibenahi. Apa itu ibadah tarekat? Ada ikhlas di situ. Sudahkah kita menjadi orang yang betul-betul ikhlas? Yang kedua, jujur. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang jujur? Yang ketiga itu tumakninah. Bagaimana membentuk kualitas hati kita betul-betul tenang. Makanya Rasul tadi mengatakan zikir. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Nah, yang terakhir, amalan hakikat. Yang fungsinya adalah li islahil arwah. Untuk memperindah ruh kita nanti suatu saat akan kembali kepada Allah. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu sebagai bentuk panggilan Allah terhadap hamba-hambanya yang memiliki ruh yang indah. Sehingga Allah pun memanggil dengan panggilan yang indah. Bahkan malaikat Israel alaihissalam pun ketika nanti menjemput rezeki ruh kita. Dia akan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila magfiratillahi wa ridwani. Hai ruh, keluarlah. Ruh, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana supaya ruh kita nanti indah di saat kembali kepada Allah? Amalannya 3. Pertama ada muraqabah. Yakinkan bahwa kita ini sedang berada dalam pengawasan Allah. Sehingga tidak ada lagi celah kita untuk berbuat dosa. Karena kita sudah meyakini Allah selalu mengawasi dan melihat kita. Maka kenapa orang banyak berbuat dosa? Karena kurangnya kesadaran ini dalam kehidupan. Yang kedua adalah musyahadah. Kalau kita sudah muraqabah, merasa yakin diawasi oleh Allah, timbullah kemudian keyakinan bahwa Allah sedang melihat kita dan kita menyaksikan Allah melihat kita. Loh, kalau seandainya kita beribadah kepada Allah lalu kita yakin Allah menyaksikan kita, rasanya kita ingin yang terbaik dalam ibadah kita. Salat kita yang terbaik, puasa kita yang terbaik, haji kita yang terbaik, zikir kita yang terbaik. Kenapa? Karena Allah yang sedang mengawasi apapun yang kita lakukan. Barulah yang terakhir adalah ma'rifah. Bagaimana mengenal Allah, lalu kemudian menimbulkan satu kenikmatan tersendiri kita. Maka ada istilah surga dalam kehidupan dunia. Tidak lain apa? Ma'rifah kita kepada Allah yang kemudian kita merasakan nikmatnya ma'rifah kepada Allah. Satu contoh saya buat analogi. Kalau misalnya Bapak tahu madu, saya tanya Bapak tahu madu dari mana? Saya tahunya dari baca buku. Apa Bapak sudah merasakan? Ya sudah, itulah ma'rifah.
Bapak saya katakan madu itu manis, Bapak dari mana? Bukan hanya dari buku yang dia baca, tapi Bapak sudah merasakan madu itu manis. Itulah ma'rifatul khas. Bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya kita beribadah, sehingga rasanya kita tidak pernah bosan, bahkan menjadi satu hobi kita yang kemudian menimbulkan makna dalam kehidupan kita. Nah, inilah makna dari raditu billahi rabba, agar kita senantiasa ridho terhadap apapun yang menjadi keputusan Allah, kemudian menerima apapun yang menjadi pemberian Allah, lalu kemudian mengaktualisasikan bentuk penghambaan kita kepada Allah dengan kita beribadah. Apakah itu ibadah syariah, ibadah tarekat maupun ibadah hakikat. Mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan mampu membentuk kita menjadi manusia-manusia yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf kalau siang ini saya tidak memberikan kajian kitab Nasha'ihul Ibad karena ini bulan puasa khusus spesial. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kitab Nasha'ihul Ibad pada kajian-kajian yang akan datang. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.